Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyaknya, begitu luar biasa dan kita tidak akan bisa menghitungnya. Terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, dan juga kenikmatan waktu luang, sehingga kita bisa bersama-sama menikmati kesejukan di pagi hari ini, dan waktu luang kita, insya Allah kita gunakan dalam rangka thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk menggali ayat-ayat Allah, yang insya Allah akan menjadikan waktu kita sebagai ibadah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan melanjutkan agenda kajian rutin kita kuliah duha yang hari ini insya Allah guru kita Ustadz Juhaini Imrois yang akan memberikan materi. Semoga Allah memberikan kelancaran, beliau mungkin sedang di jalan. Mari kita buka kajian pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan agenda berikutnya, yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh adik kita Fatma, yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair kepada adik kita Fatma yang telah membacakan surat Al-Baqarah. Tadi membacakan ayat 30 sampai 37. Insyaallah saya akan membacakan terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah kau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritakanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu Adam menyebutkan nama-namanya. Dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, yaitu surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Shadaqallahu a'lam. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita lanjutkan agenda berikutnya, yaitu agenda materi, yang insya Allah hari ini Ustaz ini akan menyampaikan topik tentang bekerja sama dalam kebaikan. Kepada Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat, atas karunia sehat, atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir dalam kajian kuliah duha pada pagi hari ini, dan juga yang mungkin mengikuti via online. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kajian kita adalah tentang urgensi, urgensi waktu dalam kehidupan kita. Sudah tahu? Bekerja sama dalam kebaikan. Ya. Ini kalau nggak salah. Ambilkan sikap bekerja sama. Suratnya surat Al-Asr. Ya. Temanya bagaimana bekerja sama dalam kebaikan, dan surat yang kita kaji adalah surat Al-Asr, surat yang ke-103. Insya Allah kita semua sudah hafal surat Al-Asr. Ada yang belum hafal? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini diawali dengan sumpah, waw lil qasam. Ya, sehingga arti atau terjemahan ayat pertama ini demi masa. Wal 'asr. Apa itu al-'asr? Al-'asr itu secara lughatan itu memeras. Memeras. Secara bahasa, memeras. Makanya kalau orang Arab minum jus, itu asir. Uridul asir. Saya pengen jus. Mengapa? Karena jus itu hasil perasan. Ya. Jus itu hasil perasan. Jadi
Kalau bilang ishtarait asir atau ashtaril asir, saya membeli jus. Karena jus itu hasil perasa. Ya. Tapi kenapa ada dalam terjemahan surat Al-Asr itu demi waktu asar? Demi waktu asar. Ya. Kan ada yang apa namanya ulama yang menerjemahkan wal asri demi waktu asar. Ada. Ya. Jadi mengapa waktu asar itu memang dikatakan asar? Ya. Salat asar, ya. Asar itu ain, sod, ro. Dan ain, sin, ro. Kalau ain, sin, ro itu sulit. Nah, tapi kalau ain, sod, ro, asar. Ya. Mengapa waktu asar dikatakan asar? Karena orang dari pagi memeras keringat, bekerja keras sampai waktu asar. Gitu. Sehingga waktu sore menjelang maghrib itu dikatakan waktu asar. Kita bekerja itu kalau bekerja itu dari jam berapa? Jam 8 sampai atau jam 7.30 misalnya sampai jam 16.30. Atau sampai jam 15.30, 8 jam biasanya, gitu kan? Nah, waktu asar itu adalah waktu selesai bekerja. Waktu asar itu adalah waktu selesai. Nanti ada korelasinya. Ya, kenapa Allah bersumpah demi waktu, ada yang menerjemahkan asar atau demi masa? Apa bedanya asar dengan dahar? Ya, dalam Al-Quran ada hal ta'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Atau al-waktu kasai in lam taqta'ha qata'ak, dalam sebuah riwayat. Ya, waktu. Jadi ada waktu, ada asar, ada dahr. Al-asr adalah waktu yang kita lalui. Masa yang kita lalui. Waktu yang tidak kita lalui itu namanya ad-dahr. Seseorang lahir 1 Januari 1970 misal, atau 1980. Berarti Desember tahun sebelumnya itu adalah dahr. Gitu. Atau meninggal tahun 2021. Berarti Januari 2002 itu adalah ad-dahr. Waktu yang tidak dilewati. Atau alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkur, yang belum disebut. Kita ketika belum lahir, kita belum ada. Ya enggak? Tapi dunia ini, masa ini ada. Itu dahr bagi dia. Atau setelah kita tidak ada, itu adalah dahr bagi kita. Bagi orang lain, asar. Ya. Jadi, misalnya dalam sejarah-sejarah itu, Imam Nawawi gitu, hidupnya tahun sekian dari tahun sekian. Ma'asiru, dia semasa dengan Syekh Fulan gitu. Menggunakannya asar. Semasa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wal asr, demi
waktu yang kamu lalui. Kira-kira begitu. Tidak semua waktu yang kamu lalui. Wal asr, demi masa yang kamu lalui. Apakah sejak lahir? Tidak. Kenapa? Ayat berikutnya, innal insan. Yang dimaksud al-insan, al-baligh. Manusia yang sudah balik. Maka sejak waktu balik itu, sampai masanya dia meninggal, lafi khusrin. Fi khasaratin. Dalam kerugian. Dalam kerugian. Manusia masanya itu dalam kerugian. Siapa saja. Al-insan. Nanti ayat berikutnya ada pengecualian. Jadi semua manusia yang mukallaf, ya, yang sudah baligh, yang berakal, pengusahakah, ya, orang kayakah, orang miskinkah, pejabatkah, siapa saja, lafi sungguh pasti rugi. Jadi ada 3 takkid dalam surat ini. Pertama, waw wal asr, demi masa, itu satu. Takkid yang pertama. Takkid yang kedua, inna. Di situ ada inna. Itu takkid yang kedua. Innal insana lafi khusr. Takkid yang kedua. Yang ketiga, lam lit takkid. Lam lit taukid lafi khusr. Jadi kalau enggak pakai takkid, al insan fi khusr. Ya. Kalau enggak pakai takkid itu, al insan fi khusr. Itu kalimat biasa. Utawi atau utawi. Al-insanu fi khusrin. Manusia itu dalam kerugian. Itu kalimat apa namanya? Biasanya. Ya, kalimat positif saja. Tidak ada takkidnya. Tapi ketika dikasih inna, sesungguhnya gitu. Sesungguhnya manusia itu fi khusrin, dalam kerugian. Tapi ketika dikasih lafi, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ada yang bawa terjemahannya? Bisa dibaca? Apa terjemahan tentang ayat ini? Silahkan, ada yang baca? Dibuka. Tafsir apa namanya terjemahannya? Silahkan dibaca. Ya. Berarti artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Ada berapa takkid di situ? Ada berapa apa namanya? Kata penguat. Sesungguhnya, satu ya. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian.
Kalau berada dalam kerugian itu bukan taukid ya. Manusia berada dalam kerugian. La-nya di situ berarti belum terjemahkan. Ya. Yang pas itu innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu berada atau benar-benar berada dalam kerugian. Benar-benar berada dalam kerugian. Sungguh-sungguh dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh dalam kerugian. Cuman mungkin itu terjemahan bebas. Ya. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Mungkin secara bahasa Indonesia itu udah mewakili. Ya. Akan tetapi kalau ditilik dari secara bahasa perkataan, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam dia. Subhanallah. Ini yang bilang begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa aja, presiden kayak, anggota DPR kayak, menteri, siapa aja yang selama dia manusia namanya lafi khusr, sungguh dalam kerugian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan itu. Ya. Kecuali illalladzina amanu, itu yang pertama. Kecuali orang yang beriman. Kecuali orang beriman. Bagaimana kalau orang yang tidak beriman tapi dia dermawan? Dia orang kafir, tidak beriman kepada Allah, tapi dermawannya subhanallah. Baiknya luar biasa. Masa sih enggak masuk surga? Ya enggak? Ih, karunia nih, ya enggak? Ada bisa jawab. Secara makul gitu. Allah menilai orang baik tapi kafir, nggak beriman kepada Allah, tapi dia baik banget. Asal dia tahu orang sulitan, nggak diminta langsung. Pas mati, dia pasti masuk surga lah. Baik sama orang. Tapi dia nggak beriman. Padahal Allah mengatakan illalladzina, kecuali orang yang beriman pada. Ini sekedar ilustrasi. Saya punya pabrik. Pak Sukamto punya pabrik. Kan saya akan gaji karyawan saya. Dan banyak di sana karyawan-karyawan yang nggak kerja. Tiba-tiba ada karyawan teladannya Pak Sukamto minta gaji ke saya. Saya kasih nggak? Hah? Bukan karyawan ya? Karyawan beliau luar biasa. Ya. Di akhirat minta sama Allah, ya Allah saya kan begini loh. Ente beriman gak sama gua? Kan gitu sama Allah. Ya enggak? Ente
Beriman nggak waktu di dunia sama gua? Enggak. Sama siapa berimannya? Kepada patung patung ini, segala macam. Dia enggak. Minta tuh sama bos ente. Jangan untuk gua lah. Ente gak kerja sama gua gitu. Ini lagi masih gua-guaan. Jadi gitu. Ya. Allah sudah mengatakan illalladzina aman. Illalladzina amanu. Yang tidak beriman gak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu. Tidak akan mungkin, tidak. Lan itu enggak akan. Tidak akan pernah. Kalimatnya bukan fala yuqbala minhu, tapi falan. Allah menggunakan kalimat falan. Tidak akan pernah. Falan tidak akan pernah diterima. Apapun dia. Walaupun dia bersedekah 2 gunung emas. Dia punya simpanan emas 2 gunung. Karena privat diangkutin sama dia. Dia simpan ada 2 gunung emas. Nah, karena dia sadar, udah saya infakin setiap penduduk Indonesia 10 gram. Misalnya. Seneng apa enggak seneng, Bu? Seneng. 10 gram. Kurang 100 gram nih. Semua bangsa Indonesia 100 gram hitam. Setiap satu keluarga. Wong dia privat nih. Tiba-tiba udah selesai masa dia mati. Belum beriman. Semua orang datang ke rumahnya bertakziah. Karena baiknya. Tapi sama Allah penjahat. Karena dia tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebenarnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa apa saja selain syirik yang Allah kehendaki. Jadi illalladzina, kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Itu satu. Dalam surat atau ayat ini ada 4 kategori orang itu tidak merugi. Dari 4 ini kita melakukan berapa? Kalau kita melakukan semuanya berarti kita tidak merugi. Tapi kalau kita hanya melakukan 1 atau 2 atau 3 di antara 4 ini, berarti ada kerugian bagi kita. Pertama, beriman. Insya Allah kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Berarti 1/4 sudah dapat kita. Syarat untuk menjadi orang yang beruntung sudah dapat. Sudah terdaftar. Sebagai karyawan sudah organik belum? Organik lah udah. Ya. Ya. Sudah beriman kepada Allah. Itu terdaftar. Ya. Oleh malaikat terdaftar menjadi salah satu ahli surga. Amin ya Rabbal alamin. Udah terdaftar.
Minimal terdaftar sebagai orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sudah. Dia terdaftar sebagai orang yang akan menghuni surga. Entah kapan. Bisa langsung. Ya, seperti kilat langsung masuk surga. Gitu. Atau menunggu. Nah, ini tinggal 3 lainnya ini gimana sikap? Illalladzina amanu, sejauh mana imannya? Itu juga menentukan. Apakah imannya itu kepada Allah mencapai derajat hub, cinta kepada Allah? Apakah imannya itu mencapai derajat hub, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada sahabat Nabi yang melakukan dosa gede, dosa besar, minum. Para sahabat bergerak besar, gitu kan? Sampai diapainlah sama para sahabat, dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Si fulan itu mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi hati-hati kalau orang mencintai Allah dan Rasulnya, kita jangan menyakiti. Walaupun dia melakukan dosa. Dosanya itu antara dia dengan Allah. Insya'a ghafara, jika Allah suka, jika Allah mau diampuni, jika enggak, disiksa oleh Allah. Udah, kita jangan ikut-ikutan. Dalam pengertian, jangan menyebabkan dia terjerumus lebih dalam. Peran kita apa? Ya nanti di dalam tugas kita ada 4. Illalladzina amanu wa amilus salih. Beramal. Ya. Beramal soleh. Kita bertanya, bagaimana amal soleh kita? Kan gitu. Bagaimana amal soleh kita? Bagaimana sholat kita? Ya. Apakah sholat kita, terutama yang laki-laki, itu berjamaah selalu ke masjid? Atau sholatnya di rumah saja? Misal, ibu-ibu yang bapak-bapaknya, anak laki-lakinya, suami-suaminya, sholatnya masih di rumah? Ya, kasih mukena. Kasih mukena. Pak, nih, kalau mau sholat di rumah. Sholat di rumah itu bukan laki-laki. Sholat laki-laki itu di masjid. Ya. Itu juga bagian dari amal soleh supaya ibu-ibu mendapatkan pahala dari sholat berjamaahnya suami, anak, laki-laki atau saudara laki. Subuh ibu-ibu bangun terlebih dahulu, bangunkan suami, bangunkan anak laki-laki, bangunkan saudara laki-laki. Hai, sebentar lagi azan. Subuh, bangun, sholat ke masjid. Jangan sholat di rumah. Itu wa'amilus salih. Yang pertama, karena rukun Islam. Yang kedua adalah setelah beriman. Ya. Setelah syahadat, salat. Salat itu barmet
barometer. Ya. Salat itu barometer. Salat itu amal soleh yang pertama-tama ditimbang. Kalau dihisab salatnya, misalnya seseorang ibadah mau masuk perguruan tinggi, dilihat nilainya, gitu. Nilai apa yang dilihat? Nilai sholat. Kalau sholatnya nilainya baik semua, bahkan excellent, Masya Allah. Apalagi misalnya tahajudnya, duhanya jalan, sholat-sholat sunnah yang lain dilaksanakan, udah. Dosa-dosa yang lain akan sangat mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dulu. Tapi kalau sholatnya duhur sholat, asar lewat, maghrib sholat, isya ketiduran, subuh belum bangun, zuhur baru sholat karena di kantong, asar kelewat karena di jalan, maghrib belang bentong, udah ini makanan gua sama malaikat mati. Ente ini lelawo gitu. Jadi sholat menjadi barometer. Wa amilus salihah. Nah, amal soleh ini nggak boleh sendiri. Kita harus bekerja sama dalam amal soleh. Ya. Banyak sekali jenis amal soleh. Di antaranya tadi, sholat pun juga harus kerjasama. Di rumah, yang tadi saya sampaikan, kerjasama. Saling mengingatkan, ayo sholat. Nggak bisa sendiri. Ada laki-laki, ada perempuan, kita kerjasama, suami istri, semuanya hayat. Itu amal soleh. Dalam sedekah begitu juga. Dalam ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Ya, seperti bekerja sama. Dalam banyak hal. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Yang ketiga. Jadi kalau kita sudah beriman, sudah beramal soleh, berarti 50% kita menjadi orang beruntung. Kalau sudah beriman, sudah amal. Yang ketiga, saling nasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bil haqq. Apa itu tausiah? Al-wasiyah. Ya. Bil haqq, dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu yang pasti. Ya kan? Yang tidak berubah itu kan kebenaran. Dan kebenaran yang pasti, yang awal dan akhir adalah Allah. Allah wal haq. Al-Islam dinul haq. Maka kita berwasiat tentang Allah, tentang akidah, tentang keimanan. Kita bertawasal bil. Kalau ada teman kita yang belum beriman, kita nasihat tentang iman. Al-Quran haq. Ada saudara kita yang bacaan Qurannya belum bisa, tawasau, kita ajari al-haq tentang Al-Quran. Tawasau bil haq tentang apa? Tentang Islam. Kita ajari kerabat kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, semuanya tentang Islam. Tawasau bil haq. Kita kerjasama tentang itu. Tentang al-haq, tentang kebenaran.
tentang nilai-nilai luhur, ya, yang telah digariskan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Allah. Jadi itu, ya. Dan yang seperempat berikutnya, watawasau bis, dan saling berwasiat dan kesabaran. Tentang jangan kita istijal, terburu-buru, ya, dalam mencapai apapun, ya, dalam berkeinginan apapun. Kita bersabar, kita mohon kepada Allah tentang keinginan-keinginan kita. Jangan ke yang lain, mohon kepada Allah. Bersabar dalam kita memohon kepada Allah. Bersabar dalam kita beramal soleh. Bersabar dalam kita iman kepada Allah. Dan itu akan mendapatkan istiqamah. Kalau 4 ini kita jalankan, sesungguhnya sudah cukup kita memiliki syarat untuk masuk surga. Ayat ini pendek. Hanya berapa ayat? Hanya 3 ayat. Tapi isinya itu merangkum semua isi Al-Quran. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan kalau sekiranya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr, la kafah, cukup. Cukup agar orang, ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali satu surat itu cukup sebagai pedoman manusia. Ya. Kan surat Al-Asr ini memang menjelaskan atau merangkum semua isi Al-Quran tentang iman, tentang akidah, ya, tentang amal soleh, semua apa amal soleh, ya kan, dijabarkan dalam ayat-ayat yang lain. Ya, tentang dakwah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila." Siapakah yang lebih baik ucapannya? Siapa yang lebih baik amalannya? Dalam ayat ini qawlan, ucapannya, mimman da'a ila Allah, dari selain orang yang berdakwah kepada Allah, yang mengajak kepada al-haq, kepada Allah. Dakwah dalam pengertian mengajak dengan ucapan, mengajak dengan perbuatan juga, dengan teladan. Jadi qaul dakwah ini sangat penting. Kita mengajak, setelah beriman kita implementasikan iman kita dalam amal soleh. Setelah itu kita mengajak orang untuk berislam yang baik. Setelah itu sabar, subhanallah. Ya, dan untuk mencapai keberuntungan ini, subhanallah, ya, kita harus bekerja sama. Jangan sampai kita pengen masuk surga sendirian, harus bareng-bareng. Ya, ya, bareng-bareng itu bisa jadi berorganisasi via remaja masjid, via arisan ibu-ibu, organisasi apa, kerjasama bareng, ikut, gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan, ya, firman Allah dalam surat Al-Asr. Jadi itulah barangkali jamaah rahmatullah, 3 ayat yang sangat singkat, isinya biasa. Intinya Allah berfirman tentang surat Al-Asr ini agar kita menghargai waktu kehidupan kita. Hargai. Karena Al-Asr ini adalah waktu yang tidak akan pernah kembali.
Oleh karena itu rugi orang yang tidak menghargai. Kapan kita merasa rugi? Nanti kalau sudah tua. Merasa rugi? Makanya Allah menggunakan kalimat al-asr. Al-asr itu waktu di ujung. Kayak waktu asar itu kan di ujung. Ya. Nah, kalau sudah tua baru merasa rugi. Allah. Kenapa dulu waktu saya kecil nggak begini, nggak begini. Itu kayaknya. Ya. Kenapa? Wal asri itu waktu asar itu rugi. Karena orang merasa rugi pada waktu asar dalam kehidupan. Kalau waktu pagi kehidupannya belum ada. Ketika lahir, ketika remaja, ketika kuat waktu dohor, waktu sukses, waktu sehat, dia belum merasa rugi. Nanti udah 70 tahun, mau maghrib. Oh, saya Masya Allah. Kenapa nggak sejak dulu? Udah dikasih tahu sama Allah. Wal asri innal insana lafi. Kenapa nggak dari waktu muda saya nggak belajar bahasa Arab? Kenapa nggak dulu sejak muda saya ngaji? Kenapa? Waktu asar barunya. Maka demi masa, demi waktu asar. Makanya para ulama ada yang menafsirkannya demi waktu asar. Asar dalam kehidupanmu. Asar dalam kehidupan kita. Waktu asar di kapan? Allah lebih sawab. Bisa jadi umur 30 tahun itu waktu asarnya. Ya kan? Tapi merasa ruginya itu, dia belum merasa rugi waktu itu. Tapi setelah tua, dia merasa rugi. Maka dalam surat Al-Asr ini, Allah memberikan nasihat kepada kita agar kita tidak merasa merugi. Subhanallah. Ya, luar biasa ayat ini. Ibaratnya kalau kita baca itu menusuk-nusuk kalbu. Ya. Setiap firman Allah, setiap surat dalam Al-Quran, kalau kita telah kita kaji lagi, kita baca tafsirnya, tafsir satu belum kita pahami dengan baik, kita baca lagi tafsir satu, kita dengar nasihat. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita mendapatkan manfaat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa lebih baik lagi melaksanakan amal soleh kita dan kita bisa melaksanakan 4 syarat agar kita beruntung dan tidak merugi. Beriman kepada Allah, kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Beramal soleh, selalu kita beramal soleh. Ya. Jangan sampai lewat waktu kita kecuali ada amal soleh itu. Kemudian tausiah bil haq dan tausiah bersama. Demikian aku qouli hadza. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas segala materinya. Jemaah sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita mendapatkan tausiah yang begitu mendalam, yang begitu mendasar, dan terutama untuk kita menyadari bahwa ternyata Allah berikan nikmat yang luar biasa yang sudah menjadi bagian perempat dari golongan orang yang beruntung, yaitu menjadi golongan yang beriman kepada Allah SWT. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, untuk memperdalam materi, barangkali dari jemaah ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Insyaallah masih ada waktu. Ustaz, masih ada waktu, barangkali ada pertanyaan. Ada, Bapak?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustaz mau tanya masalah dari surat Al-Asr itu, bagaimana pada saat tersebut awalnya itu asbabul nuzulnya itu gimana? Jadi sehingga Allah menurunkan dari surat Al-Asr itu, apakah kejadian pada saat itu gimana? Asbabul nuzulnya gimana? Kemudian tadi dikatakan kan kalau yang paling awal itu ada sholat. Kalau kita udah sholatnya udah dilaksanakan, tapi dalam arti kalau masalahnya ini masa tingkat kehusuannya itu masih jauh gitu. Apakah masih dianggap kita masih mungkin kan beruntung gitu? Terima kasih Ustaz. Mohon penjelasan. Dalam sebuah hadis itu ketika menjelaskan Rasulullah tentang keutamaan majlis zikir, keutamaan majlis zikir, majlis ta'lim begini, itu keutamaannya luar biasa. Ya, salah satunya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada orang yang mampir doang duduk, nggak niat ikut, nggak niat ikut, cuman duduk aja di emperan sih, ngedenger satu kalimat, gitu aja. Itu dia mendapatkan barokahnya orang majlis zikir. Dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada niat. Orang mampir ada pengajian. Dadah. Oh ada pengajian. Oh, itu mendapatkan fadilah keutamaan majlis zikir. Apalagi yang di rumahnya niat sholat. Tapi pas Allahu Akbar, kunci motor ada di laci lemari sebelah. Itu ternyata, oh iya. Allahu Akbar. Belum bahas dia. Pokoknya nyeleweng deh. Ya, gitu. Nggak khusyuk. Apalagi dia niat, tapi dengan kedoifan hatinya, ya, Allah ampuni. Dalam sebuah riwayat juga begini, malaikat sujud kepada Allah, itu waktunya enggak terhingga. Ya. Kata Allah, wahai malaikat, angkat, bangun. Sujud hambaku yang hatinya menyimpang lebih aku sukai daripada sujud. Mengapa? Karena dia sujud atas perintahku. Hambaku sujud atas perintahku. Walaupun artinya kemana? Mana? Ya enggak, kita sujud itu melaksanakan perintah Allah bukan? Melaksanakan perintah Allah. Tapi karena kita ini banyak, kalau malaikat mah kan enggak ada nafsunya. Malaikat mah tidak ada nafsunya, jadi hambar. Tapi kalau kita nafsunya bergolak, ya kan? Antara sinetron apa namanya? Saya nggak suka lihat sinetron, jadi nggak tahu judul-judulnya. Yang biasanya antara sinetron SCTV, RCTI dengan sholat Isya, gitu. Udah sholat, masya Allah, bukan gurame udah keraan, udah apa namanya, gorengannya masih lupa. Terus macam-macam lah. Itu Allah lebih suka.
Makanya kita banyak istighfar, banyak zikir kepada Allah. Jangan sampailah saya masih banyak dosa, sholatnya enggak khusyuk. Justru itu juga yang Allah suka. Yang enggak khusyuknya Allah suka. Apalagi yang sholatnya sambil menang. Gitu. Itu rif'ah, kedudukan yang tinggi. Yang tadi yang masih nyeleweng itu Allah suka. Tapi yang sujudnya sambil menangis, sholatnya mencucurkan air mata, terisak-isak, itu kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajri kaju. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Luar biasa. Yang bangun malam, sholat, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Itu yang mendapatkan maqaman mahmud. Kedudukan yang sangat tinggi. Jadi pertanyaan tadi bukan masalah diterima atau tidak diterima. Antara dicintai oleh Allah atau kedudukan yang sangat tinggi. Karena itu amal saleh. Allah tahu kita ini banyak dosa. Ada kita yang gak ada dosanya. Jangan kita menuntut kesempurnaan. Jangan, kasihan. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kecuali Rasul. Lah, Ustadz Dega masih sholatnya dulu benar. Siapa yang sudah benar? Ya. Jangan. Kasihani diri kita. Karena tidak ada yang sempurna. Pasti aja manusia kalau dikuliti, sehebat apapun Ustadz Kiai, pasti ada salahnya. Jangan kita berpikir yang kecil yang salahnya. Ya. Tapi kita pikirkan, subhanallah, beliau sebegini, sudah begini. Sudah banyak sekali melakukan amal salah. Ketika tergelincir, jangan diinjak. Angkat. Kita perbaiki. Saudara kita juga begitu. Yang tergelincir, jangan dibenamkan. Tapi nasihati. Itulah watawasaw bil haq. Yang sholatnya masih celinguk, jangan ditembak. Kamu. Jangan. Kasih arah. Ya. Yang sholatnya masih belentang-belentang, jangan dicela. Jadi, apa namanya? Ya, kita saling tawasaw tadi. Kita dasari perkuat kokoh keimanan kita kepada Allah. Kemudian, apa namanya? Kita beramal soleh, kita saling menasihati. Dan tidak setiap ayat, setiap surat itu ada asbab nuzul. Kita ambil ibrah. Ya. Apa kandungan utama surat. Sehingga kita betul-betul bisa mentadaburi. Afala yatadabbarul Quran am ala qulubin. Itu yang dapat saya sampaikan. Jazakallah, Ustaz. Ada waktu sekitar 7 menit lagi, barangkali jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan yang lain. Ustaz, ini ada pertanyaan ya, tadi berkenaan waktu. Jadi tanpa terasa waktu itu sangat cepat berlalu, Ustaz ya. Dan sekarang di era milenial, di era teknologi, era gadget ini kadang-kadang kita nggak sadar, Ustaz.
kita berdiam di masjid atau mengaji waktu sejam itu sepertinya lama banget. Tapi kita berinteraksi dengan gadget kita sepertinya nggak terasa gitu. Nah, ini padahal waktu begitu berharga ya kalau bersumpah dengan waktu. Nah, ini bagaimana cara kita memanage-nya, mengelola masa. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu aja. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Agar hati kita tenang, banyak berzikir. Buka HP, buka gadget, jika kita berzikir, nggak boleh kita. Dan ada 2 ibadah yang disuruh banyak kita lakukan. Pertama zikir kepada Allah, yang kedua kita bersolawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ketika Rasulullah ditanya siapakah yang lebih dekat posisinya denganmu ya Rasulullah, aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak bersolawat kepada aku. Subhanallah. Kalau kita bersolawat sehari cuma 100 kali itu masih itu minimal. Ya. Jangan sampai hari berlalu kita tidak bersolawat kepada Rasul. Itu serugi-rugi manusia. Serugi-rugi orang yang beriman itu harinya berlalu dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luangkan waktu. Di samping bermunajat kepada Allah, kita ngobrol dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Supaya apa? Supaya kita dekat dengan orang yang kita cintai. Bagaimana kita mau dekat dengan Rasulullah? Orang kita nggak suka bersolawat dan bersalam. Kita nggak tegur sapa. Kata Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku, bersalam padaku, saya jawab. Rasulullah. Sehingga terpaut kita dengan Rasulullah. Perbanyak solawat, zikir, solawat, zikir, solawat. Jadi kita kemana aja tidak lepas zikir, solawat, zikir, solawat, zikir, solawat. Begitu. Jadi ibu-ibu terutama yang sering rumah banyak, perbanyak solawat. Perbanyak solawat kepada Rasulullah. Itu perintah Rasulullah. Perbanyak solawat itu perintah Rasul. Siapa ya Rasulullah yang lebih banyak, yang lebih dekat denganmu engkau? Yang paling banyak bersolawat kepadamu. Tidak dibatas. Maka kita mungkin sholat maghrib, atau kalau maghrib mungkin ada tamu, habis sholat. Minimal 100. Habis sholat isya. Atau saat-saat kita ini sholawat. Sholawat. Karena sholawat itu jaminan mendapatkan syafaat Rasul. Dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah cepat apa lambat? Tergantung kita banyak, sering, atau tidak bersolawat kepada Rasulullah. Dan orang sulit bersolawat kepada Rasulullah kalau tidak beriman, tidak cinta kepada Rasulullah, tidak melaksanakan amal-amal sulit. Tapi kalau kita sudah selesai iman kepada Allah, sholat fardu selesai, selalu masjid, maka bersolawat itu mudah. Ya, saya kira dulu. Alhamdulillah, jazakallah khairan sharing materinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah kita telah menyelesaikan agenda kuliah pada pagi hari ini. Kita ucapkan jazakallahu khairan Ustaz yang telah menyampaikan materi yang begitu mendalam dan mendasar untuk kita semua. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran pemahaman yang kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita tidak masuk orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian duha kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.